Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, Bapak Gilang Fajar MPD, dan tidak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan, yang alhamdulillah sampai saat ini kita semua masih semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya Solehudin akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, yaitu yang berjudul Kelahiran Alam Semesta Menurut Perspektif Islam dan Ilmu Alamiah Modern. Nah, teman-teman, sebelum membahas lebih jauh lagi, bahwasanya kita harus mengetahui alam semesta dan segala isinya itu beserta kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya tentu tidak mungkin muncul begitu saja tanpa sebab. Nah, alam semesta dapat diibaratkan sebagai mikrokosmos yang mencakup berbagai komponen dengan keteraturan, kestabilan, dan harmoni. Nah, langit, bumi, serta benda-benda langit lainnya menunjukkan keteraturan yang menjadi ciri khas dari alam semesta. Nah, sains ini sebagai bidang ilmu pengetahuan mempelajari berbagai fenomena alam dan kejadian-kejadian yang dapat diibaratkan secara ilmiah atau dibuktikan secara ilmiah. Nah, melalui studi sains kita dapat memperoleh bahwasannya pemahaman mengenai faktual terkait alam semesta dan berbagai kejadian yang terjadi di dalamnya. Nah, pemahaman ini juga membantu kita menyadari betapa luar biasanya alam semesta yang diciptakan, sekaligus memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Baiklah teman-teman, itu adalah seputar atau sekilas latar belakang terjadinya alam semesta yang tercipta tidak begitu saja tanpa sebab. Nah, tentunya kita penasaran, pasti bertanya-tanya bagaimana kelahiran alam semesta ini menurut perspektif Islam dan bagaimana kelahiran alam semesta ini menurut ilmu alamiah modern. Nah, untuk membahas lebih lanjut lagi, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, saya akan membahas kelahiran semesta alam ini menurut perspektif Islam. Nah, di sini saya mengambil 3 sumber atau 3 dalil, yaitu yang pertama Quran Surah Al-Fusilat ayat 11, dan yang kedua Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, dan yang ketiga Quran Surah Hud ayat 7. Dalam Quran Surah Al-Fusilat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Thumma stawa ila sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalatana ataina ta'i'in. Yang artinya, dia kemudian menuju ke penciptaan langit dan langit itu masih berupa asap. Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Tunduklah kepadaku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami tunduk dengan patuh." Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya ayat ini merupakan penjelasan proses penciptaan langit dan bumi. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kekuasaan untuk menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ketetapannya. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit akan ada pada waktunya. Nah, selain itu juga Allah Subhanahu wa taala memisahkan langit dan bumi yang tadinya merupakan satu kesatuan. Nah, bumi dulunya merupakan satelit yang mengitari matahari. Bumi menjadi dingin dan berembun karena terus berputar. Nah, embun ini yang lama menjadi gumpalan air yang menjadi sumber kehidupan. Nah, itu dalam Quran surah Al-Fusilat ayat 11. Selanjutnya, penjelasan atau kelahiran alam menurut perspektif Islam dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu?
Kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidaklah mereka beriman. Nah, itu dalam Quran surah Al-Anbiya. Dan isi dari Quran surat Al-Anbiya ayat 30 tersebut bahwasanya langit dan bumi pada eh, awalnya menyatu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memisahkan keduanya. Nah, segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu yang berlapis-lapis. Ayat tersebut juga berisi tentang langit dapat menurunkan hujan yang membuat tanah menjadi subur. Nah, tafsir dalam Quran tersebut juga ayat ini merupakan sebuah peringatan kepada makhluk ciptaannya. Nah, ayat ini juga ditujukan kepada kaum musyrikin di mana Allah Subhanahu wa taala hendak mengajukan pertanyaan pada mereka yang mengingkari ketuhanannya. Bukankah semua kenyataan ini seharusnya membuat orang-orang kafir itu beriman? Nah, teman-teman, selanjutnya penjelasan atau perspektif kelahiran alam semesta menurut Islam dalam Quran surah Hud ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa la in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Yang artinya, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Serta sebelum itu, arasnya ada di atas air. Penciptaan itu dilakukan untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Sesungguhnya, jika engkau Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Niscaya orang-orang kafir akan berkata, ini Al-Quran tidak lain kecuali sihir yang nyata. Dalam Quran surah Hud ayat 7 tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa dan arsy-Nya itu di atas air. Nah, dalam penjelasan ini juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi untuk menguji manusia apakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Nah, Allah juga menciptakan manusia itu untuk beribadah kepadanya. Allah akan memberi pahala bagi orang-orang yang baik dan menyiksa orang-orang yang jahat. Dan selanjutnya penjelasan dalam ayat ini juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang kuasanya atas segala sesuatu. Nah, teman-teman, itu adalah 3 sumber penjelasan atau keterangan yang menjelaskan tentang kelahiran alam semesta menurut perspektif Islam. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, pembahasannya yaitu kelahiran alam semesta menurut perspektif ilmu alamiah modern. Nah, ada beberapa pandangan tentang proses penciptaan alam semesta. Yang pertama pada masa era fisika klasik pada abad 17 sampai 18. Yang kedua pada abad ke-20 yang memunculkan atau munculnya teori-teori besar. Menurut pandangan fisika klasik pada abad ke-17 sampai 18 tentang penciptaan alam semesta ini adalah bahwasanya alam semesta berawal dan berakhir dengan singularitas. Selanjutnya pada abad ke-20 di sini muncullah teori-teori yang menjadi pandangan tentang penciptaan alam semesta. Nah, teori-teori tersebut diantaranya yang pertama itu adalah teori Big Bang, yang kedua adalah teori nebula atau kabut, yang ketiga teori planetesimal, dan yang keempat adalah teori tidal atau teori pasang surut. Sebelum memahami tentang teori Big Bang, mari kita melihat dulu atau mari kita bahas latar belakang sejarahnya. Pada awalnya ilmuwan
menganggap alam semesta ini adalah sebagai entitas yang tetap dan tidak berubah. Namun pada awal abad ke-20, seorang astronom bernama Edwin Hubble melakukan pengamatan yang mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Ia menemukan bahwasanya galaksi-galaksi di alam semesta sedang menjauh satu sama lain yang menunjukkan bahwa eh, alam semesta sedang mengalami ekspansi. Nah, pada intinya dari Big Bang ini menjelaskan bahwa alam semesta kita berasal dari suatu ledakan yang besar terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Nah, pada saat itu alam semesta berada dalam keadaan sangat padat dan panas. Namun ketika ledakan besar terjadi, alam semesta mulai mengembang dengan cepat. Itu seputar teori Big Bang ya. Nah, setelah teori Big Bang, selanjutnya ada teori nebula. Bagi para pengamat tata surya atau bagi kamu nih yang penasaran tentang pembahasan seputar astronomi ini, mungkin sudah tidak asing lagi mendengar istilah teori nebula ini di telinga kalian. Sebab teori inilah yang menjadi atau yang paling banyak diterima oleh ilmuwan. Nah, istilah nebula sendiri juga memiliki arti bahwasanya awan atau juga berarti kabut yang juga dicetuskan seorang ilmuwan pada tahun 1755 yang mana menjelaskan bahwa tata surya itu terbentuk berawal dari gumpalan gas seperti awan atau kabut dalam jumlah besar. Nah, gumpalan awan atau kabut ini sebagian besar berasal dari gas hidrogen yang memiliki suhu sangat panas. Gugusan kabut atau nebula yang berputar dan membentuk matahari serta planet-planet lain di garis tata surya. Nah, teori nebula ini menurut Leibniz, teori milik Kant ini menjadi atau semakin dikuatkan dengan adanya pendapatan dari Simon Leibniz, seorang ahli matematika dan juga astronom. Leibniz menjelaskan lebih detail lagi mengenai peranan teori nebula ini dalam proses pembentukan tata surya. Berdasarkan penemuan Leibniz ini, teori nebula merupakan sebuah terjadinya alam semesta mulai dari matahari. Matahari berawal dari sebuah bola gas panas yang berputar dengan sentrifugal atau berputar mengarah keluar dengan cepat. Nah, materi dan gas yang berada pada sisi luar bola tersebut pun terlempar menjauh dan mendidih serta hingga membentuk sebuah planet. Sedangkan bola panas ini tadi semakin panas dan membentuk matahari. Gitu. Nah, itu adalah seputar teori nebula yang sangat menarik untuk kita dipahami ya. Nah, selanjutnya ada teori planetesimal. Apa itu teori planetesimal? Teori planetesimal adalah salah satu teori yang menerangkan tentang proses pembuatan tata surya, di mana teori ini dicetuskan oleh seorang astronom bernama Forrest Ray Moulton dan seorang geolog bernama Thomas Chamberlain dari Universitas Chicago. Nah, yang kemudian menamakan teori mereka ini dengan nama teori planetesimal. Teori ini menyatakan bahwa suatu ketika sebuah bintang melintasi ruang angkasa dengan cepat dan berada dekat sekali dengan matahari. Daya tarik bintang ini sangat besar sehingga menyebabkan daya pasang di bagian gas matahari. Akibatnya, massa gas terlempar dari matahari dan mulai mengorbit karena daya tarik matahari. Massa gas itu tertahan dan bergerak mengelilingi matahari. Ketika massa gas menjadi dingin, bentuknya kemudian berubah menjadi cairan, kemudian memadat. Nah, akhirnya pada masa itu, gas itu menjadi planet yang ada sekarang termasuk bumi dan seluruh pendapat dikembangkan. Nah, itu menurut teori planetesimal. Teman-teman, selanjutnya yang terakhir akan dibahas yaitu tentang teori pasang surut atau teori tidal. Nah, teori ini dikemukakan oleh Buffon yang dilanjutkan oleh James Jeans pada tahun 1917.
Pada teori ini dijelaskan tentang asal mula tata surya dari matahari yang terjadi pasang surut karena adanya bintang yang mendekat. Hingga sampai pada keadaan di mana apa keadaan di mana bintang dengan matahari itu hampir bertabrakan, menyebabkan tertariknya sejumlah besar materi dari matahari dan bintang lain tersebut oleh gaya pasang surut bersama mereka. Nah, kemudian akhirnya materi yang keluar itu terkondensasi menjadi menjadi planet dan benda langit yang mengelilingi matahari seperti sekarang ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan mengenai eh, terciptanya atau lahirnya alam semesta menurut perspektif Islam dan ilmu alamiah modern. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk saya lagi belajar dan umumnya untuk semua yang mendengarkan. Mudah-mudahan Bapak dosen dan teman-teman selalu disehatkan, selalu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.